Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul aliyyul azimul mubin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirin wal hadirat, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا: النكاح سنتي فمن غضب عن سنتي فليس مني. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Mudah-mudahan dengan niat ini kita menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, dengan menjadikan diri semakin tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah wujud syukur seorang hamba semakin hari semakin baik, semakin disayang, karena mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Calon bintu, calon saudara baru, wali dan dua saksi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih bahwa pernikahan ini bukan main-main, tetapi benar-benar satu kalimat yang akan menjadikan yang sebelumnya haram menjadi halal. Hanya dengan penyerahan dari wali tentang wali yang beliau istakat dan jawab sepenuhnya kepada bapak sebagai mukhtabnya nikah. Maka ketika dua kalimat ini antara ijab dan kabul yang diserahkan oleh wali kepada orang yang menerima, disaksikan oleh dua wasyahidai adlin, dua saksi yang terus menerus selama setahun penuh, kata Imam Syafi'i, berada di dalam taubat kepada Allah, tidak pernah meninggalkan salatnya dalam waktu setahun. Dia berlaku adil, maka baru boleh kepadanya itu duduk sebagai saksi. Maka saksi nikah ini adalah orang yang menjadi pilihan di antara orang soleh yang ada di tempat kita. Karena inilah mitsaqan khalifah, perjanjian yang kuat ketika seorang suami menerima amanah dari wali terhadap muwaliyah beliau,
yang menjadi tanggung jawab seorang suami. Inilah kenapa Allah syariatkan hanya dengan kata-kata yang sedikit, kalam yang berpengaruh ke jiwa, bahkan berpengaruh ke tingkah serta pertanggungjawabannya tidak butuh waktu lama. Ketika seorang meninggal 7 langkah dari pengantar terakhir pun dalam riwayat Ahmad, kita telah wajib mampu bertanggung jawab di hadapan Allah dengan apapun yang telah kita lakukan di dunia. Sebegitu cepatnya pertanyaan itu harus mampu kita bertanggung jawab. Maka apapun yang kita lakukan sekarang menentukan apakah kita akan selamat di hadapan Allah, mampukah kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka dengan kalimat yang sempurna pun, ketika menggunakan kalimat Bismillah, sah berkah nikah ini dengan nama Allah yang kita sebut, maka hal yang pertama dianjurkan kepada kita luruskan niat. Innama a'malun binniyat. Menikah ini dalam rangka menaati Allah, menaati perintah Rasulullah, tinggalkan pada Allah. Karena nikah adalah yang disyariatkan sekian-sekian sampai dengan kiamat dunia yang disempurnakan syariat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan syariat ini, maka ridha kita, luruskanlah niat ini. Kalau menikah dalam rangka menaati perintah Allah, maka di sana bernilai ibadah. Di sana mulai tercatat sebagai ibadah. Maka nikah ini saksikan orang soleh tidak sampai di situ, belum berhenti. Tapi saat ini para malaikat sedang menyaksikan dan mendoakan kepada yang ingin menikah, yang sedang melakukan akad. Kenapa? Karena ia sedang melakukan tubu ilallah, sedang bertakarruf kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ia sedang melakukan perintah Allah. Maka malaikat mendoakan, kami yang hadir pun begitu luas saksi mengatakan sah. Detik itu kami sembari mengucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bukankah itu kalimat terbaik ketika kami mengatakan engkau bersama di himpunan rahmat Allah yang berkasih sayang karena Allah, mudah-mudahan terus berada dalam rahmat Allah, mendapati berkah Allah. Adakah kalimat lebih baik dari itu? Maka doa itulah yang ketika doa pun hanya menggunakan kalimat, dengan menggunakan kalam, maka nikah antara menyerahkan ijab dan menerima kabul disebut akad. Karena perjanjiannya dengan hamba, antara hamba dengan hamba, dan mengaitkan dengan Allah, maka disebut dengan mitsaqan ghalidhan. Inilah yang wajib dijaga oleh yang akan oleh wanita. Siapa yang menjaga? Mereka yang berakal. Maka jaga, karena mereka pula yang dapat meneruskan. Maka cara baru, meskipun nikah yang kedua, tapi tidaklah salah untuk mengingatkan kembali istri. Sehebat apapun kata Rasulullah, hanya dengan melakukan kebaktian kepada seorang suami, menaati perintah suami. Ketika suaminya memerintahkan kebaikan, taat kepada Allah, maka di sana kata Rasulullah, silakan masuk di surga Allah, walaupun salatnya hanya pas-pasan, walaupun dia hanya mengerjakan puasa itu puasa wajib, tidak menimpali dengan puasa-puasa sunnahnya Senin Kamis dan sebagainya, tapi yang cukup taat kepada perintah suaminya, menyenangkan suaminya ketika berada dalam bersamanya. Ketika berjauhnya dia menjaga harta dan marwah suaminya. Maka ibarat sebuah rumah tangga ini seperti orang yang sedang berjamaah. Imam diikuti. Ketika imam melakukan kesalahan, kita harus keluar dari sana berjamaah? Tidak. Tetapi kita cukup menegurnya. Ketika ia batal salah, maka kita dapat menggantikan sebagai imam. Maka ketika imam ini melakukan kesalahan, jangan tinggalkan imam, tapi luruskan. Rumah tangga akan terjadi seperti itu. Imam ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka tanggung jawab pertama adalah anfusakum, menjaga diri keluarga dari siksa. Karena kata Allah, bila maksiat berada di dalam rumah tangga, seorang suami telah curang,
telah zalim terhadap menjalani aktivitas kehidupan rumah tangganya. Demi Allah tidak akan ada rahmat Allah dalamnya. Tapi ketika seorang suami taat kepada Allah, dapati sakinah, mawaddah, rahmah, dapati hati yang penuh kasih sayang dari seorang istri kepada ayah, kepada suami, kepada saudara-saudari, karena dipimpin oleh imam yang adil. Maka imam ini pun adalah seorang yang tidak akan mendapatkan naungan kecuali dia berlaku adil. Kelak dia berakhir. Maka berlaku adil. Wabah asyik, maka letakkan sesuatu pada tempat. Yang kedua, istri-istri. Kalau seandainya kalimatnya hanya dengan melaksanakan puasa, ibadah, salat, pas-pasan. Tapi Allah mempersilahkan kepada istri yang demikian sederhana, yang ia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mematuhi perintah suaminya selama suaminya taat kepada Allah, memerintahkan istrinya taat kepada Allah, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau pergi. Kalau demikian, maka baliklah kalimat itu. Walaupun salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, ia taat kepada Allah, tapi tidak patuh kepada suami, demi Allah surga itu bukan kita. Bukan. Iya. Maka siapapun yang Allah kehendaki. Maka ketika Allah telah menyampaikan pesan melalui Rasulullah tentang pernikahan ini, ketaatan suami istri, maka ambillah dia sebagai pedoman dan yakin innallaha la yukhliful mi'ad, mustahil ada kata. Maka cukuplah sampai di sini. Experience the best teacher yang lalu biarkan berlalu, tidak ada dapat berbanding karena kita berkarakter, punya masing-masing cara, dan cara yang lalu jangan dibawa ke rumah tangga yang lain. Di masa lalu siapa yang pernah gagal, tetapi kegagalan di masa lalu terjerembab di tempat yang sama, maka lebih pintar keledai ketimbang kita manusia. Padahal Allah menjadikan kita sangat berbeda, sangat berbeda. Allah menjadikan akal sebagai penuntut untuk melihat akal ini supaya tidak melenceng, maka Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman, kompas cara berfikir. Harus melewati sensor dari Al-Quran, ikuti petunjuk, gunakan akal, maka sungguh insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Maka inilah yang dimaksudkan dari Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrayni lan tadhillu abada fahuwa kitabullah was sunnati. Kutinggalkan dua perkara, apabila engkau berpegang teguh pada keduanya, lan tadhillu abada, tidak akan tersesat. Tidak tersesat. Kalau tidak akan tersesat, maka kalimat ini dibalik. Insya Allah kita akan menuju ke jalan tempat yang benar dengan mengikuti. Kajian-kajian ini diperdalam setelah menikah, karena dua pribadi yang berbeda pasti akan menarik dengan didasarkan pengalaman masalah yang banyak, maka itu menjadi guru terbaik. Jadi dia menjadi semacam pembelajaran dan kompas baru. Mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kami hanya mampu mengatakan bahwa Bapak Ibu berdua dimulai dengan kalimat kita kemauan, perjanjian pokok, jaga ini sebagai komitmen. Jangan berlaku curang dengan Allah karena melibatkan Allah di dalam akad ini. Yang kedua, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu berdua berbeda, maka itu disebut pasangan, bukan saling menjatuhkan, tapi saling melengkapi di atas kekurangan, bukan saling melihat kelebihan dan menginginkan kebahagiaan, tapi bahagiakan pasangan agar ia menetap. Kemudian Bapak Ibu pernikahan semacam perkantoran yang dipimpin oleh pimpinan, juga memiliki bawahan sebagai tanggung jawab, maka bermusyawarahlah atas segala urusan. Karena persoalan sehebat apapun atau sekecil apapun, kalau tidak dilakukan secara musyawarah, maka tunggu kegagalan di dalam pelaksanaan kegiatan itu. Begitu rumah tangga. Dan kemudian karena pasangan ini mungkin akan ada bahasa yang berbeda. Perintah Allah kepada suami, muasyarah bil ma'ruf,
wa ashiruhunna bil ma'ruf, berlakukan secara berlakulah baik-baik dengan istri-istri. Maka itu takaran karena Rasulullah adalah orang terbaik dalam perlakukan istri-istri. Ada contoh yang lebih baik daripada Rasulullah. Kemudian karena ini pasangan yang sebentar lagi akan menikah dan benar-benar ingin peroleh ridha Allah, ketahui juga rumah tangga ini hanya dapat dilalui ketika ombak duri yang mengancam si badan kapal, atau mungkin perang sempat yang melewati di ambang kuala kami lepas halau di laut lepas, maka ada ombak besar yang akan menghantam atau batu karang yang akan menerjang. Maka persoalan terbaiknya tegaklah di kalimat depannya, di geladak terdepan gantungkan kalimat la ilaha illallah. Jangan saling lepas tangan karena akan kecebur, tak akan berpeluang selama, tetapi ikuti arah pawang agar kapal ini selamat sampai ke tujuan. Karena tujuannya sesungguhnya bukan di dunia, tetapi menanti bersama anak-anak bapak sebagai imam, memberikan anak-anak yang menghafal Quran, maka mereka akan menyemangati kami. Anak-anak akan berikan mahkota terbaik kepada ayah dan ibu dengan bimbingan ayah dan ibu sebagai penghafal Quran. Maka mereka pun dapat menarik kakek nenek mereka bersama kejagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin berkumpul bahagia di dunia, setelah di dunia pun orientasinya kita harus berpikir ingin bersama di akhirat. Di antara pasangan terbaik adalah yang paling saleh, yang akan menjadi imam dan istri. Meskipun dua tiga meninggal, maka yang istri menjadi ratu bidadarinya adalah istri yang soleh, selama mendampingi kehidupan di dunia pada suami dan terakhir istri. Sehingga hayat bisa. Walaupun seorang istri sempat dilihat oleh suaminya di akhir hayatnya sampai keluar kalimat suami mengatakan, ya Allah, aku meridhai istri mendampingiku selama kehidupan di dunia. Demi Allah itu surga istri. Itu surga istri. Demi Allah itu surga istri. Aku meridhai ya Allah, istriku ini mendampingiku selama hidup. Sampai kalimat itu keluar dari mulutnya suami. Maka demi Allah itu surga istri. Itulah keridhaan Allah. Jangan putus dengan adik dengan segala sesuatu. Sekalipun nikmat mungkin setelah nikahnya kan luar biasa. Karena Allah telah mengharamkan memutuskan tali silaturahim. Saya maaf, aku lihat astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum nikah dapat termotivasi segera menikah. Ternyata menikah itu hasilnya sudah menikah yang kurang taat akan semakin baik dengan hanya sedikit kalimat datang-datangkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah istri terbaik, maka surga rumah tangga baiti jannati menjadi tempat-tempat. Sekali lagi aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.